Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Eka Nugraini dengan NIM 6701-2013 dari kelas D3 SI 4402. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Penentuan sebuah hukum baik halal, mahdhuf, mubah, makruh, dan haram tentu bukan perkara penentuan asal-asalan. Semua didasarkan pada sumber hukum yang jelas dan memang menjadi acuan agama rahmatan lil alamin ini. Setidaknya yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam yang sempurna, yang berisi segala hal yang menjadi panduan umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Ini sumber hukum yang landung dalam Al-Quran. Yang bisa langsung ditarik dari Al-Quran adalah hukum tentang riba, di mana Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu. Sesungguhnya jual beli itu dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, yang telah diambil dahulu, dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Yang kedua adalah hadis, ditegaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Sahih lagi, hadis riwayat Malik. Hadis artinya adalah perkataan, percakapan, ataupun berbicara. Tulisan yang berasal dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk apabila ada perbuatan sahabat yang didiamkan, maka itu juga bisa tergolong ke dalam sunnah. Salah satu contoh hadis yang melarang perilaku korupsi dan riba yaitu dari Auf bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, hati-hatilah dengan dosa-dosa yang tidak akan diampuni. Maka harta tersebut akan didatangkan pada hari kiamat nanti. Demikian pula pemakan riba, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan yang berjalan sempoyongan. Hadis tersebut tergambar jelas bahwa riba merupakan perilaku yang hukumnya haram. Sumber hukum Islam ketiga adalah ijma. Secara bahasa, ijma adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Secara istilah, ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mutlak untuk menentukan solusi dari sebuah masalah dalam perkara agama. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebuah ijma tidak boleh bertentangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijma harus dilakukan ketika suatu masalah spesifik di dalam Al-Quran dan Sunnah. Salah satu contoh ijma adalah terkait bunga bank. Di Indonesia, salah satu output dari ijma adalah dikeluarkannya fatwa. Berikutnya adalah qiyas. Sumber hukum Islam yang satu ini secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah analogi. Qiyas menurut istilah usul fikih ialah menyamakan suatu masalah yang tidak karena adanya persamaan ilat hukumnya antara kedua masalah itu. Salah satu contoh qiyas adalah Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang arti khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka negahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah mu berpikir. Di dalam ayat tersebut, minuman ini merupakan minuman yang mengandung anggur yang memabukkan. Para ulama menafsirkan pengharaman minuman keras karena memiliki ilat yang sama dengan khamar, yaitu dapat memabukkan. Alasan saya, bila ada kesalahan mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.